Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal berapa nih guys? Tanggal 4 Mei ya. 4 Mei pukul 19:03. Gue mau membahas Sido karena ini ada permintaan dari YouTube juga ya guys ya. Bang, coba bahas Sido, kisahnya udah keluar. Nah, Sido ini ya, gua kan tadi membahas Toba, sebelumnya membahas Indika juga di video-video sebelumnya tuh lu bisa lihat. Kemudian ada perusahaan-perusahaan lain. Nah, Sido ini termasuk perusahaan yang nggak banyak drama. Tadi kan gua menyebutkan Toba dan Indika kan, itu termasuk perusahaan yang di laporan keuangannya ada berbagai macam cerita gitu. Kalau Sido enggak, Sido ya dia perusahaan yang dia jualan, ada beban pokok penjualan, ada laba bruto, laba usaha, laba periode berjalan, selesai gitu loh. Nggak ada gitu biaya keuangan yang besar, kemudian nanti dia ada minus di gara-gara dia segmen usaha yang lain nggak menghasilkan gitu ya, kayak Toba tadi. Walaupun kita nggak bisa membandingkan ya, karena yang tadi kan itu adalah segmen atau produknya itu tambang, berbeda sektor. Cuma itu sedikit gambaran. Kalau Sido itu sebenarnya adalah ya perusahaan yang lempeng gitu loh. Artinya kenaikan dan penurunan pendapatan Sido itu dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Beda kalau misalkan ada perusahaan yang penurunan EPS-nya disebabkan karena ya dia beban keuangannya tiba-tiba besar. Kemudian dia harus bayar denda, penalti. Beda, Sido enggak seperti itu. Ya dia kenaikan dan penurunannya hanya disebabkan karena daya beli masyarakat yang naik atau turun. Nah, sekarang IPS kuartal satunya kan bagus, guys. IPS kuartal satunya itu nih di tahun 2024 dia penjualannya mencapai 1 triliun dibanding tahun 2023 yang 900 miliar. Kenapa seperti itu? Ya, kalau di tahun 2023 itu kita banyak dihajar oleh isu-isu yang gak sedap. Ada El Nino, ada inflasi, kemudian ada kenaikan harga barang baku. Salah satunya beras. 2023 tuh, 2024 bagaimana? Ya waktu ini sudah mulai membaik, terutama di 2023 akhir. Tahu nggak guys kenapa? Kenapa kisah satu bagus? Karena ada faktor politik. Politik ini dalam arti apa? Menjelang kan banyak bansos gitu loh guys. Waktu di tahun 2023 akhir itu kita melihat berita banyak bansos di mana-mana. Ya gua nggak berhubungan dengan politiknya ya, itu kenapa. Hanya saja bansos itu kalau misalkan mungkin tidak dilakukan karena ada ini nih, ada ini dan bansos tidak dilakukan, daya beli masyarakat bisa makin turun. Namun karena ada itu ya, ada bansos, ada bantuan pemerintah dan sebagainya, ya bagus juga sih akhirnya daya beli masyarakat terjaga walaupun mungkin belum pulih, tapi terjaga, tidak turun dalam. Itu yang pertama. Jadi ada karena ada faktor politik, ada perputaran uang yang banyak yang beredar di masyarakat. Seperti itu. Yang kedua adalah tahun 2024 ini ya sama masih kaitannya dengan itu ya guys ya. Ingat nggak waktu lagi banyak orang daftar di ingat nggak waktu itu sempat ramai viral itu KPPS tuh. Petugas KPPS. Itu kan orang-orang pada dapat duit tuh. Yaitu salah satu dan beberapa faktornya kenapa Sido ini akhirnya bagus. Nah, itu kan faktor eksternal, ya kan? Faktor internalnya apa, Bang, yang merasa bahwa ini perusahaan bagus? Salah satunya ini, guys. Coba perhatikan. Sido ini memang dia kan jamu herbal. Namun ya, kita lihat di makanan dan minuman yang Sido ini juga sudah nggak konservatif sih, dia juga sudah mulai masuk ke segmen-segmen minuman-minuman yang bisa dikonsumsi dengan mudah oleh masyarakat yang ada di minimarket minimarket. Makanya di segmen makanan dan minuman ini biasanya kan yang kita tahu Sido muncul jamu-jamu yang di pinggir jalan itu kan outletnya ada. Nah, Sido nggak cuma seperti itu. Makanya waktu tahun 2024 kuartal satu segmen di bagian makanan dan minuman ya, dia nggak hanya fokus ke obat-obat, nggak hanya fokus ke herbal. Di bagian makanan dan minumannya, itu sekarang sudah menyentuh angka 400 miliar loh guys. 400 miliar. Bayangkan waktu tahun 2021 dia baru di angka 250 miliar nih. Ya,
Tahun 2020 aja, waktu lagi banyak pandemi, nih ya coba nih ya, pandemi ada nggak nih di sini nih? Tahun 2020 nih guys, makanan dan minumannya itu ada di angka 250 miliar. Ini kan 1 triliun nih pendapatannya. Berarti kalau dibagi ke dalam 4 bulan itu kan sekitar 250 miliar. Nah sekarang industrinya segmen makanan dan minuman itu ada di angka 400 miliar. Itu yang menyebabkan gua cukup optimis kenapa saham Sido nantinya di kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 itu bisa bagus. Ya kalau dia bisa bagus terus-terusan, sekali lagi guys ya, kalau bisa bagus terus-terusan, bukan hal yang mustahil dia balik ke angka 1000 lagi. Seperti itu guys. Bukan hal yang mustahil. Apalagi Sido muncul termasuk perusahaan non siklikal yang kalau lu telan dividen keduanya, baik interim maupun final, ya, lu bisa dapat yield 5% paling tidak. Minimal 4% atau 5%. Ini untuk perusahaan consumer goods bagus. Gitu, guys. Dan perusahaan Sido ini kan sudah menginformasikan bahwa pada beberapa tahun ini dia belum ada rencana ekspansi yang agresif gitu ya. Sehingga dividen yang dibagikan ya bisa menyentuh angka 100% lagi dividen payout rasionya itu guys. Paling itu aja untuk Sido guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.